Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Edisi tanpa ngopi karena ini bulan puasa. Baru-baru ini ada kehebohan di sebuah WhatsApp grup gitu tentang tudingan aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM, hak asasi manusia gitu ya. Saya sih cuek aja dulu ya. Kemudian ada juga kok lagi rame juga, ada di radio, ada di mana, ini apa sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya apa sih ini ceritanya? Katanya ini ada NGO yang komplain, nah kemudian menjadi bagian dari laporan yang diberikan oleh US Department of State. Nah kita lihat laporannya ya, sebentar saya share, mana dia? Ini dia. Nah ini dia laporan yang dimaksudkan itu ya kali ya. Jadi 2021 Country Reports on Human Rights Practices in Indonesia. Nah ini ada ceritanya tentang ini. Silakan dibaca ya, nanti Anda cari aja lah ya. Ini laporan ini bercerita tentang human rights abuses yang terjadi di Indonesia. Anda bisa baca ya di mana-mana gitu ya. Ya ini selalu setiap negara selalu punya masalah ini ya, tudingan-tudingan. Tapi ini saya nggak mau bahas yang ininya ya. Yang saya cari coba kita lihat peduli lindungi. Nah ini section yang ada peduli lindungi adalah yang ini ya. Oke, tar. Ini saya satu kalimat aja nih. Arbitrary or unlawful interference with privacy, family, home, or correspondence. Jadi ini ada interferensi dari pemerintah terhadap privacy dan lain sebagainya. Ini ya, misalnya ini the law requires judicial warrants for searches except in case involving subversion, economic crimes dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ini aturannya begini ya. NGOs claim security official occasionally conducted warrantless surveillance on individuals and their residences and monitoring telephone calls. Ini hanya satu klaim kayak gini aja, nggak ada buktinya juga, nggak ada hubungannya dengan yang mau kita bahas juga ya. Nah, cuma satu kalimat ini yang ini ya. The government developed Peduli Lindungi, a smartphone application used to track COVID-19 cases. Government regulations sought to stop the spread of the virus by requiring individuals entering public spaces like malls to check in using the application. The application also stores information on individuals' vaccination status. NGO expressed concerns about what information was gathered by the application and how this data was stored and used by the government. Jadi ini yang ini kekhawatiran tentang bagaimana data disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Nah, balik lagi ya. Anda udah pakai aplikasi Peduli Lindungi? Udah belum? Anda udah pernah pergi ke mall belum selama musim COVID, musim pandemi ini? Nggak tahu ya kalau Anda, saya udah beberapa kali pergi ke mall dan sebetulnya gini, ketika awal-awal pandemi itu ya, kan kita nggak boleh kemana-mana ya, karena kita kan bingung ini statusnya orang kayak gimana, sakitnya gimana. Ini awal pandemi mungkin 2 tahun yang lalu ya, bingung kan kita gimana gitu. Maka ekonomi jadi mati karena orang nggak boleh pergi kemana-mana. Mall ditutup, ingat nggak masih waktu mall ditutup? Kalau sekarang istilahnya PPKM, kalau dulu apa ya? Lockdown itu istilahnya apa ya? Pokoknya ditutup, nggak ada kegiatan ekonomi. Nah bagaimana kita mau ada kegiatan ekonomi karena kita takut, mau keluar takut. Dulu saya juga gitu, takut karena tangga katanya ada yang kena segala macam ya. Jadi nggak berani kemana-mana. Kan kalau itu keluar rumah aja nggak berani, apalagi ke mall ya, yang kumpul dengan orang-orang. Dan itulah sebabnya mall, restoran segala macam itu nggak boleh didatangi orang. Karena takutnya apa? Penyebarannya luar biasa, dan pada waktu itu kita memang luar biasa, virusnya juga jahatnya luar biasa ya. Jadi memang deadly lah ya kita ngalamin itu, naik turun. Nah gimana caranya? Maka kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah gimana? Oke gini, orang-orang yang sehat bolehlah ketemu dengan orang-orang yang sehat. Ya mana taunya orang sehat? Ya membuktikan dengan tes tadi ya, tes ya. Jadi kalau saya mau membuktikan bahwa saya sehat, saya harus tes PCR lah, antigen lah, atau genose dulu ya, tes. Dulu saya juga gitu, abis COVID entah berapa lama, saya ngadain acara futsal juga, semua orang yang mau main harus tes dulu.
Ya jadi ceritanya bisa kita kumpul tapi tes. Anda mau ke mall tes dulu. Anda mau pergi ke mall satunya lagi bawa tesnya. Minggu depan mau pergi ke mall lagi tes lagi dulu. Mau nggak kayak gitu? Tentu saja saya nggak mau. Selain tesnya mahal ya, tesnya mahal. Ini juga hidung aduh. No, not for me. Saya malas gitu ya gitu. Nah, jadi gimana? Jadi gimana misalnya pihak mall tahu bahwa saya ini sehat? Atau kalau orang mau naik pesawat ini kan ya, berarti kan harus ada buktinya harus itu gitu. Ada cara lain nggak? Ada. Maka dibuatlah aplikasi Peduli Lindungi ini. Jalan tengahnya tuh gitu ya. Sehingga kalau saya terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi ini, saya sehat nih, ditunjukin saya sehat, masuk ke situ, dicek orang sehat, masuklah ke mall. Orang yang sakit masuk ke situ, dia bilang nggak bapak, nggak boleh. Bapak sakit, bapak nggak boleh masuk ke sini. Loh, Anda menolak hak asasi saya masuk ke mall. Bukan begitu Pak, Bapak masuk di sini membuat orang sakit-sakit yang lain, berarti Bapak ini mencemari. Gak boleh begitu, malah saya itu melanggar haknya orang-orang lain yang berkumpulkan orang-orang yang sehat itu gitu ya. Nah dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, maka kita bisa membuka gate tadi ya. Mall bisa dibuka, restoran bisa dibuka, pokoknya tempat-tempat umum ya, public space itu bisa ditunjukin bahwa itu oh ya saya sehat maka saya silahkan masuk. Tujuannya itu kan ya, enak. Anda nggak perlu tes bolak-balik kalau Anda sehat gitu. Ya, dan juga kalau misalnya Anda kelihatannya sehat, tapi Anda di rumahnya tinggal atau Anda Anda meeting ya rame-rame dengan orang yang misalnya Anda sehat, Anda meeting di ruang tertutup dengan orang-orang yang ini ya, misalnya kantoran lah ya. Tag ada satu yang positif. Gimana? Nah, maka dengan aplikasi ini bisa tracking, bisa lihat Anda itu satu ruangan dengan atau satu gedung atau satu restoran dengan orang yang positif. Maka Anda cek ya. Itu kan tujuannya itu bukan memvonis ya, tapi Anda tolong cek lah. Kalau Anda misalnya bilang saya dikatakan saya sakit, tapi Anda mau bilang saya enggak, silakan cek. Ada di situ. Misalnya saya mau masuk, oh nggak boleh Pak Budi, Bapak terindikasi sakit, tapi saya enggak nih gini. Ya Bapak cek dulu silakan di situ tuh. Ada antigen tes. Boleh ya? Bisa juga. Mau nggak? Ya nggak mau lah saya gitu kan ya. Karena mahal, nunggu lama, colok-colok gitu ya. Nah itulah sebabnya. Nah jadi sepakat dulu ya, Peduli Lindungi suka tidak suka kondisi kita memaksa demikian gitu. Dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, ekonomi bisa jalan ya, bisa jalan. Ada jalan tengahnya gitu. Mall tidak lagi harus ditutup, restoran lagi tidak harus ditutup karena ada cara yang cepat untuk ngecek orang ini statusnya seperti apa. 100% akurat nggak? Ya enggak lah ya, tapi itu saya nggak tahu akurasinya berapa, 90 sekian persen gitu, tapi itu sudah banyak membantu memfilter orang-orang yang statusnya nggak jelas masuk ke ruang terbuka. Saya juga nggak mau kalau pergi ke mall tiba-tiba ada orang-orang yang sakit, gitu kan ya, gitu ya. Itu jadi itu ya kita. Nah, sekarang kita mencerita tentang data, tentang privacy. Mari kita bicara tentang privacy. Ini privacy panjang lebar ya sebetulnya. Ada bahasan saya tentang privacy. Kita lihat dulu dari kacamata ini dulu ya sebetulnya. Culture tuh beda-beda soal privacy. Saya lama tinggal di luar negeri sehingga terus terang saya sedikit westernized, terorientasi dengan budaya western, yang mana budaya western itu tingkat privasinya tuh tinggi ya. Kita menghargai privasinya tinggi. Orang Indonesia tidak. Bukan berarti jelek, bukan berarti ini, beda. Ya, jadi orang ini kita harus paham, sepakat bahwa budaya itu beda. Bahwa ada budaya orang pakai sepatu, ada budaya orang pakai sendal jepit, ada budaya orang nyeker. Apakah yang nyeker itu lebih jelek daripada orang bersepatu? Enggak, beda aja. Kalau kita di tanah segala macam ya, di kebun segala macam, pakai sepatu yang bagus nggak make sense juga nyeker gitu ya, Nah, sama ya, privacy demikian. Nanti ini bahasan saya banyak ya tentang privacy ini. Tapi sekarang kita balik lagi sebetulnya. Nah, levelnya segini. Nah, sekarang kita ini ya. Saya termasuk yang nggak share data privacy. Makanya saya nggak suka share tentang banyak hal ya terkait dengan keluarga atau data pribadi. Saya tidak terlalu banyak share itu karena saya termasuk yang concern terhadap privacy. Saya juga terlibat dulunya dalam itu ya, perlindungan data pribadi ya, rancangan undang-undangnya segala macam. Akhir-akhir ini saya udah nggak terlibat lagi, nggak tahu statusnya seperti apa. Tapi gini. Menurut Anda kalau saya misalnya ya data saya Budi Raharjo, saya ini status vaksinnya kayak apa? Itu sesuatu yang perlu dirahasiakan nggak? Menurut saya enggak. Itu harusnya malah tersedia untuk publik.
orang harus tahu status saya kayak apa, sehingga kalau saya keluar rumah, misalnya saya pergi ke masjid, misalnya saya kena COVID ya, masuk ke masjid, orang bilang COVID, orang masjid bisa bilang, sorry Pak Budi di rumah dulu ya, jangan ke masjid dulu karena nanti nularin jamaah yang lainnya lagi. Betul kan gitu kan ya gitu. Oh ya, saya pernah kena COVID juga yang ini baru bulan lalu ya, status di Peduli Lindungi saya hitam. Dan ada bantuan dari Kemkes, itu ceritanya beda lagi ya, tapi untuk menunjukkan saya nggak bisa kemana-mana gitu, rightfully so. Kalau saya kemana-mana saya jahat ya, saya membuat orang sakit, nggak boleh. Saya kemana-mana dengan alat itu, dan itu saya bilang mau kemana-mana, Pak Budi coba masukin Peduli Lindunginya, hitam Pak, Bapak nggak boleh masuk ke sini kan ya, gitu ya. Nah, jadi data pribadi saya justru Budi Raharjo jelas ya. Data Budi Raharjo yang apa? NIK. Nah, dalam bahasan lain saya sudah bahas juga, NIK itu bukan sesuatu yang rahasia. Itu bahasannya panjang ya, tapi nanti bisa kita bahas terpisah. Ya, NIK, data vaksin, menurut saya itu juga publik ya. Data yang lain, mari kita perdebatkan. Saya termasuk tidak setuju. Data kartu keluarga, no, that's private ya. Kalau personal saya boleh, tapi data keluarga saya private. Ya, jadi gitu ya. Jadi bagi saya gitu. Itu kasus misalnya soal dulu ya, pendaftaran nomor telepon segala macam yang melibatkan kakak, saya termasuk nggak setuju. Nggak boleh. Ada cara mendesain protokolnya supaya orang bisa di-verify tanpa operator itu tahu kartu keluarga kita. Ada. Kalau nama saya dan NIK saya dimiliki oleh operator pelanggan saya, boleh sah. Nah, sama juga dengan ini, aplikasi Peduli Lindungi juga nggak memuat data pribadi semuanya. Kenapa? Data pribadi ada sebagian yang dari Dukcapil. Ya. Jadi Peduli Lindungi pun nggak boleh datanya Dukcapil itu disedot, dimasukin Peduli Lindungi, nggak boleh. Dan Anda bisa tanya ke Dukcapil ya. Dukcapil memberikan akses untuk melakukan verifikasi. That's it. Budi Raharjo NIK-nya ini adalah Budi Raharjo yang itu gitu. Nah, status vaksin tentu saja di Peduli Lindungi ya, di Kementerian Kesehatan. Di sana adanya Budi Raharjo yang ini, status vaksinnya ini ada datanya di sana. Budi Raharjo agamanya apa? Mungkin nggak ada di sana. None of their business. Di Dukcapil ada. Dukcapil ada gitu ya. Jadi masing-masing punya itu gitu ya. Jadi memang jelas ya, kita harus concern terhadap datanya itu yang disimpan data apa gitu ya, terus penggunaannya apa. Penyimpanan data tentu saja kita harus awasi, dan kita tentu saja layak mengawasi, memberikan masukan kepada government, tolong lindungi data kami. Tentu saja. Datanya itu diduitkan oleh government, takutnya abuse gitu? Tidak, menurut saya tidak gitu ya. Used by the government for that particular purposes. Kementerian Kesehatan membuat data kita, mengolah data kita untuk kesehatan, yang hubungannya dengan kesehatan ya. Saya misalnya udah cek antigen kapan, saya dicek PCR kapan, saya dikasih obat sama Kementerian Kesehatan kapan, ada datanya itu dicatat oleh mereka, fine ya, itu kan ya. Jadi data apa yang dikumpulkan oleh mereka ya, mari kita lihat. Kalau misalnya Budi Raharjo penghasilannya berapa dikumpulkan, saya tidak setuju. Bahkan Budi Raharjo pendidikannya apa saja mulai dari kecil dikumpulkan, tidak setuju, nggak ada hubungannya. Ya, tapi kalau data pribadi Budi Raharjo yang ini, nicknya ini, status vaksinnya, saya setuju. Ya, karena itu sangat dipentingkan ya. Nah, apalagi dalam kondisi yang darurat saat ini ya, darurat COVID itu musuh yang berat ya. Saya yakin Anda semua punya teman atau bahkan keluarga yang meninggal gara-gara COVID. Yakin kan itu ya, bahwa COVID ini jahat. Maka kita masih dalam kondisi yang ya susah ya. Kalau nggak ada Peduli Lindungi susah. Ya, jadi sudah banyak jasanya Peduli Lindungi. Mungkin orang mengatakan bahwa kita mengorbankan data, enggak beda ya. Kan orang bilang, wah nanti Peduli Lindungi dimanfaatkan untuk datanya untuk lain-lain. Nah itu kita jaga. Misalnya Peduli Lindungi datanya bocor ke asuransi, ke ini, enggak. Ya. Kalau itu terjadi saya juga ikut protes. Datanya Peduli Lindungi dijual ke BUMN, dikelola oleh BUMN. No. Itu enggak juga ya. Jadi tolong ini ya, kita bicara dengan data ya. Concern boleh, waspada boleh. Tentu saja kita tidak boleh memberikan blank check kepada pemerintah. Jelas, saya sangat setuju itu. Argumentasi saya juga, saya sangat setuju dengan itu. Tapi menuduh bahwa Peduli Lindungi melanggar HAM, menurut saya ini rada terlalu berlebihan ya. Nggak segitu-gitunya amat. Jadi kalau isu yang tentang Peduli Lindungi melanggar HAM, tutuplah ya. Stop it gitu ya. Mari kita diskusikan yang lain. Kita punya masalah lain yang lebih menarik kita bahas, seperti misalnya
kita pergi ke Mars dan seterusnya. Tapi balik lagi ya, jadi saya membahas ini tuh juga karena perlu diluruskan hal itu karena bidang kalian saya adalah security, privacy menjadi bagian dari itu, maka mari kita luruskan. Dan untuk kayak gini nggak usah ribut-ribut, nggak usah brouhaha segala macam gitu ya, nggak usah lebay kalau istilah sekarang gitu ya. Jadi tenang-tenang aja, pakai aplikasi Peduli Lindungi ya. Begitu ya. Selamat pagi, saya mau siap-siap ngajar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Pergi ke mall pakai aplikasi Peduli Lindungi, pergi ke restoran gampang ya. Tinggal pakai aplikasi Peduli Lindungi. Mau ngopi nanti dulu. Tunggu buka dulu ya. Bye.